kembali di Doncast, masih bersama kami di studio Coach Justin. Kita mau ngomongin soal kans Timnas Indonesia di putaran keempat. Kira-kira kansnya sebesar apa sih? Oke, ini kasus kan agak aneh ini putaran 4 ini. Anehnya apa? Ya, yang namanya kualifikasi buat netral itu harusnya bermain di tim di tempat netral. Tempat netral. Tapi AFC ini kan ajaib. Dan ini bukan pertama kali. Seringkali mereka mengambil keputusan yang ajaib yang lebih menguntungkan negara-negara Timur Tengah. Itu kenapa bisa that's begitu the fact. ya? Karena pengurus mereka banyak dari Timur Tengah. Dan lobby mereka bagus dan duit mereka jauh lebih kencang. Jadi some people bilang jangan menggabung-gabungkan sepak bola dengan politik. Tapi ini secara tidak langsung juga permainan ya? Enggak, saya setuju. Kalau bisa tolong jangan digabungkan. Tapi yang gabungkan kan pengurusnya sendiri. Enggak, kan ini kan juga bukan soal bahwa ini adalah AFC, tapi ini kan soal negara kan? Iya. Berarti harus ada di level itu misalnya untuk di lobby supaya harus di tempat netral gitu. They don't care. They don't care. Kalau lihat kasus Qatar menjadi tuan rumah, terus 2034 kasus Saudi jadi tuan rumah, itu kan fishy. Iya. Itu kan berbau, nggak ada faktor yang nggak fair. Ini mereka. Ya, ini gaya soal, mereka. Ini soal negara-negara petrodolar kan? Iya. Kira-kira begitu ya. Kita lihat dari 6 negara yang sudah lolos. Siapa? Jepang, Korea, Australia, Uzbek, Yordania. Satu lagi apa? Iran ya? Ya, Iran. Hanya satu negara Arab. Iran kan Persia. Iya. Hanya satu negara Arab. Di grup berikutnya dari 6 hanya Indonesia yang non Arab. Hanya Indonesia yang non Arab begitu ya. Artinya mereka berusaha untuk sebanyak mungkin negara Arab lolos ke Piala Dunia. Iya. Nah, lahirlah permainan kayak begini. Jadi, karena kan ada hubungannya juga mungkin ya, karena Arab kan akan menjadi tuan rumah Piala Dunia. Iya, 2034. Iya. Ada pengaruh. Ini betul-betul keputusan politis atau keputusan olahraga? Ini keputusan KKN, for sure. Kalau seandainya kita bicara netral, kita bicara mainlah di negara yang sudah lolos. Jepang, Korea, Uzbek. Kenapa harus di Saudi dan Qatar lagi? It's always Qatar, ngerti nggak? Karena mungkin pilihannya adalah yang fasilitasnya baik, mendukung, bagus. Enggak. Sehingga fasilitas, kalau kita bicara fasilitas, AFC punya standar dan kita penuhi itu juga. Keamanan. Semua. AFC punya standar bagus dan kita memenuhi standar itu. Jadi bohong dong. Nah, tapi kan misalnya orang seperti Pak Erick Thohir mestinya punya langkah untuk paling tidak itu memprotes atau harus mempersoalkan. Pak Erick bilang ke saya pribadi lewat telepon, mereka akan mengajukan tuan rumah. Jadi tuan rumah. Ya. Saya bilang, loh Pak, kan bisa ditunjuk. Enggak, kita tetap mengajukan. Oh, kita yang mengajukan tuan rumah. Karena di website AFC sama FIFA nggak ada itu tuan rumahnya siapa. Sekarang begini, memang kan pertandingan di babak keempat ini kan melawan negara-negara Arab kan sebetulnya. Iya. Kalau kita lihat membandingkan antara kemampuan sepak bola kesebelasan negara-negara Arab ini teluk ya dengan Jepang misalnya, apa yang berbeda? Ya, beda kelas. Beda kelas. Beda kelas. Jauh. Ya. Beda segala segi. Kalau pola permainan juga, Coach? Enggak. Pola permainan is one thing. The other thing is ada bagaimana menjalankan pola permainan. Kan beda. Ya. Kalau soal tactical itu pelatih itu hebat semua lah. Tapi kan kok Bahrain nggak lolos, kok Mancini, notabene juara pelatih Eropa, Arab ya, juara Eropa, ngelatih Arab kok bisa dipecat? Karena tactical is one thing, eksekusi, finishing, bukan menjalankan tactical ini dua hal yang berbeda. Nah, untuk bisa melakukan itu, Patrick sudah membuktikan dalam dia hanya butuh 3 match untuk mendapatkan 6 poin dan membawa kita lolos. Tapi sekali lagi ini bukan tukang sulap, bukan David Copperfield kan. Ini Patrick Kluivert dan dalam arti dia butuh waktu kan. Friendly match, beruntung kita dapat friendly match, kita akan main di Surabaya lawan Kuwait dan Lebanon. Nah, disitulah saya harap berubah dengan gaya sekarang. Nah, kalau lihat ya,
negara-negara teluk sepak bolanya kan kita udah tahu. Indonesia pernah mengalahkan Saudi, mengalahkan 4 kali main, 2 kali seri, 2 kali menang. Nah, kalau lihat seperti itu, sebetulnya tadi kan coach bilang kans kita itu 60% gitu. Kalau saya turunin jadi 50% gimana? It's okay. Dalam arti secara teknis kita nggak kalah loh mereka. Yang kita nggak bisa pegang kan non teknis. Oke. Jadi penentuan tuan rumah itu akan berdampak ya setidaknya terhadap bagaimana nanti timnas Indonesia melawan calon-calon di berdampak di atas kertas. Berdampak di atas kertas bahwa mereka main di kandang mungkin fansnya lebih banyak atau apa. Ada lagi nggak soal-soal non teknis tadi itu? Yang membuat mereka bisa suap lah. Oh iya. Cerita suap wasit. Atau bagaimana mungkin pemain-pemain Timur Tengah itu bisa memancing emosi pemain kita, kan sudah pernah terjadi sebelumnya ya Coach? Kalau itu nggak segampang itu. Selama wasitnya netral oke-oke aja. Nah tapi jadi masalah wasitnya? Ya, saya bisa kasih 2 contoh. Qatar lawan India, oke? Qatar lawan India. Itu bola di deket tiang kiper gawangnya India. Qatar masuk, bola itu udah segini out, setengah meter. Sudah out. Out. Dibiarin loh. Tapi kan tidak pakai VAR. Iya. Nggak tahu ada VAR atau nggak. Intinya adalah out setengah meter, dibiarin masuk, Qatar cetak gol. Kita lawan Bahrain. Iya. Perpanjangan waktunya. 6 menit injury time dikasih 50% ekstra jadi 9 menit. Padahal dalam 6 menit tidak ada kejadian yang signifikan yang membenarkan wasit untuk memberikan ekstra 50% 3 menit. Nggak ada. Intinya adalah bahwa sepak bola itu bukan matematika, nggak bisa diprediksi siapa yang lolos, dan tergantung banyak faktor. Uzbekistan itu orang kaget Uzbekistan. Saya nggak kaget, karena kalau lihat youth mereka main itu luar biasa. Dari youth sudah dipupuk, hasilnya sekarang. Jadi dalam pertanyaan saya sebetulnya begini Coach. Kalau kita bicara tuan rumah ya udah misalnya seperti itu. Apa yang harus dipersiapkan oleh seorang pelatih tentang pemain kita, technical maupun mental? Untuk 4 itu, ya. Mental saya rasa nggak ada masalah. Teknik ya, nggak ada masalah. Yang membuat masalah untuk saya itu technical. Oh, technical. Bukan apa bedanya chemistry. teknik dan technical? Ya, teknik adalah kemampuan seorang pemain untuk mengelola bola. Dalam arti passing dan lain-lain lah. Tactical adalah sebuah skema yang harus dimainkan oleh pemain untuk menjalankan. Tactical terbaik adalah skema di mana kualitas bermain bisa bermain maksimal. Oke? Ya. Menurut saya sekali lagi mungkin ini orang bilang subjektif. Oke, ini pendapat saya pribadi subjektif. Saya merasa kita nggak cocok untuk main 3-4-3. Oh, 3-4-3 kita nggak cocok. 3-4-3 itu sangat sulit. Itu butuh kekompakan yang luar biasa, butuh timing yang luar biasa, karena space-nya terlalu besar dan kerja keras yang luar biasa. Contoh. MU 1 tahun main 3-4-3, rank 15 loh. Kalah mulu ya. Nah, itu berarti baiknya gimana? Kita harus 4 di belakang begitu? Kita main sesuai dengan kebiasaan pemain. Kapasitas, ya itu main 4 back. 4-3-3. 4-3-3. Karena kita lihat pemain kita yang di belakang diaspora. Kelvin Verdong, Kevin Dix, Meiselhurst. Itu main 4 back terus di klubnya. Hanya Itses yang main 3 back. Oke. Kita bicara siapa lagi? Tom Haye, Joy Pelupesi. Main biasanya 4-3-3. Jadi tidak jadi rata-rata mayoritas dari pemain yang ada itu main 4-3-3, 4-2-3-1 atau 4 back. Kalau main di negara teluk, kita kan satu pot dengan Oman ya. Jadi lawan Oman kita nggak ketemu. Kita mungkin artinya Saudi, Qatar, Irak, UAE. Kalau lihat kekuatan itu misalnya, kalau Saudi kan kita sudah tahu itu sebetulnya. Sama rata gitu. Qatar? Sama semua. Tapi kalau Irak home and away kita kalah, Coach. Itu kan pelatih sebelumnya. tapi pemain kita kali ini sudah muncul Joy Pelupesi. Sudah lebih bagus. Lebih bagus. Dan makanya tactical harus berubah.
jangan main bertahan lah. Kita kalah lawan Jepang juga mainnya sebenarnya sama dengan pelatih sebelumnya, main parkir bis lah. Karena kita nggak tahu harus ngapain. Kita harus keluar, kita harus menyerang. Kualitas pemain kita itu menyerang. Tapi apakah mungkin filosofi pelatih Belanda itu tidak sama dengan pemain-pemain kualitas atau materi pemain kita dan kebiasaan pemain timnas Indonesia? Enggak, mayoritas yang jadi starter ya, 11 pemain, itu kan 80-90% pemain Belanda. Atau main di luar. Tapi akhir-akhir ini kan banyak yang diturunkan pemain Liga 1, Coach. Ya kan buat eksperimen, kasih jam terbang aja. Dan nanti di 2 uji coba ini akan terbukti. Jadi kita uji coba lawan Lebanon dan Kuwait. Oh, Kuwait, jadi betul-betul permainan negara teluk juga lah. Negara teluk. Cuman saya bilang, Pak Erik, kita nggak ada match away. Dia bilang kayaknya nggak bisa, jadi main di Surabaya. Permainan untuk friendly match ini kira-kira bisa diperbanyak nggak ya? Nggak bisa. Kenapa? Karena terbentur dengan agenda FIFA. Agenda FIFA. Jadi orang lihat waktu kita kan banyak dari bulan Juni sekarang sampai September atau Oktober mainnya. Nggak sih gampang itu. Waktu mereka di awal di September, di mana agenda FIFA kosong, semua timnas bermain, semua timnas seluruh dunia bermain, termasuk kita. Di Eropa mereka melakukan kualifikasi Piala Dunia, di kita friendly match untuk Indonesia. Nah, friendly match itu dimanfaatkan. Pada saat 2 friendly match selesai, kembali lagi ke klubnya. Di bulan Oktober, tanggal berapa lah itu juga dilepas lagi 8, 11, 14. Itu FIFA agenda lagi. Pemain datang dari Eropa langsung ke Qatar, lebih dekat by the way. Ya kan? Tapi jarak mainnya ini dekat-dekat, Coach. Betul. Antara 8 ke 14 berapa tuh semingguan? 8, 11, 14. Ya. 2 dari 3 match. 2 dari 3 tanggal itu kita bermain. Sanggup nggak pemain kita, Coach? Memang nggak ada pilihan. You have no choice. Harus sanggup. Tapi itu jadi problem betul bagi seorang pelatih, atau gimana? Iya, karena bedanya pelatih timnas dan pelatih klub adalah pelatih timnas waktunya sangat pendek. Betul. Jadi mereka nggak bisa gampang. Itulah kenapa kita mempertahankan 3-4-3. Bukan ini formasi yang ideal, karena pemain sudah biasa. Kalau mau dirubah nanti pada saat friendly match. Oh, friendly match. Dan saya expect pribadi kita akan bermain dengan 4 back. Nanti di friendly match. Iya. Tapi bukankah sama, Coach? Timnas lainnya ini juga tidak punya waktu yang cukup membangun chemistry antar pemain. Betul, tapi timnas lainnya nggak punya pelatih baru yang baru 3 match. Pelatih mereka sudah tetap ya, sudah lebih lama. Dan pemain-pemain mereka juga sudah sering bermain bersamakah? Berbeda dengan pemain kita yang mungkin... Joe itu baru 3 match loh. Ole baru beberapa match. Ya, 3. Jadi ngaruh loh. Iya. Belum ada yang cedera dan ini itu dan lain-lainnya. Jadi semoga semua fit. Terus ya di Oktober kita gas. Kalau begitu, Coach. Sudah pernah nggak bicara, kan Anda kan bisa berbahasa Belanda kan? Ya. Memang mungkin pernah nggak berbicara misalnya dengan Kluivert atau Alex Pastoor? Saya nggak boleh nanya-nanya. Enggak. Justru saya bisa. Bahkan saya pernah mengatakan ke Pak Erik, Pak, saya mau interview Kluivert, bilang, oh ya bisa nanti dia tuh. Tapi setelahnya saya pikir lebih baik saya jangan terlalu dekat dengan pemain maupun dengan pelatih. Biar kritiknya lebih gampang. Jiwa pandit forever ya, Coach. Jadi saya nggak mau terlalu dekat sama mereka. Coach, karena putaran 4 ini sangat penting ya. Menentukan apakah perlu tambahan armada pemain diaspora lagi? Ya, kalau ditanya apakah perlu, jawabannya iya. Pertanyaan kedua kan, apakah kita punya stok? Enggak. Dari pemain yang ada sekarang, yang diaspora, apakah semua masih tetap dipakai atau akan ada pergantian, Coach? Ada yang tidak diikutkan, misalnya? Ya itu, ya. Putusan pelatih ya? Ya itu urusan pelatih itu. Memang ada beberapa pemain diaspora yang tidak dimainkan kan, contoh kayak Nathan, Strike. Ya kita nggak tahu perkembangan mereka seperti apa. Kalau mereka berkembang pesat, bisa aja mereka diberi kesempatan. Cuman kalau lihat sekarang,
Ya, saya rasa pemain kayak Kambuaya ini jangan kaget kalau akan jadi starter. Oh, jadi maksudnya pemain diaspora yang kemarin seperti yang disebutkan Strike, Nathan Choaon itu tidak lebih baik dari pemain liga atau lokal kita, Coach? Enggak, bukan tidak lebih baik. Tapi menurut Kluivert, mereka sudah diberi kesempatan dan mereka kurang perform. Sementara Kambuaya diberi kesempatan langsung perform. Beckham. Ya, jadi istilah baik atau tidak baik itu kan sangat subjektif. Parameternya apa? Tiap orang beda. Nah, parameternya Kluivert. Statistiknya dong, Coach. Enggak. Kan tergantung statistik lagi, saya nggak percaya statistik. Tergantung strategi bermain kan? Iya. Cocok atau enggak? Cocok atau tidak. Jadi, sama kayak tadi kita bahas Mancini kurang canggih apa? Ternyata nggak cocok juga di Arab, iya kan? Padahal dia juara Eropa. Jadi masalah cocok-cocokan. Jadi bukan Nathan atau Strike, enggak. Ini masalah mungkin mereka kurang cocok dengan sistemnya Kluivert sehingga pemain lain yang diberi kesempatan langsung on fire. Oke, kayak Kambuaya. Tapi negara lawan kita di Timur Tengah itu saya rasa mereka pelajari betul kan. Ya pasti. Orang-orang kita itu. Ya harus. Pelatihnya harus pelajari kita karena kita juga pelajari mereka. Jadi itu kan cuma teori semua. Prakteknya kan beda. Tapi Coach, kalau misal permainan Piala Dunia ini kan 4 tahun sekali. Ya. Nah, kalau sekarang saat ini komposisi pemain yang ada digodok. Ya. Dimaksimalkan. Belum tentu kan mereka bisa ikut lagi kan ke berikutnya. Apakah tidak lebih baik kalau PK, pelatih Patrick Kluivert ini mencari bibit-bibit supaya ketika bermain 4 tahun lagi itu masih bisa ikutan gitu, Coach? Ya. Ada beberapa diaspora soalnya yang sudah berumur juga. Ya, gini. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Oke. Jadi kalau saya melihat pola Erik Thohir dan Kluivert, mereka mempersiapkan pemain-pemain untuk 2030. Yaitu pemain kayak Strike, Jenner, Justin, Nathan kan muda-muda masih semua. Muda. Ya. Betul. Tapi ada beberapa yang senior. Sandy, Tom, Joey di umur 30 didatangkan. Karena pemain-pemain senior ini dibutuhkan untuk membimbing, karena mereka berpengalaman membimbing yang muda untuk jangka pendek. Jadi ada yang target 2026, kalau bisa kenapa enggak? Iya. Tapi saya rasa Joey Pelupesi nggak akan main lagi di 2030. Iya. Lili Pali. Lili Pali. Jadi memang ada target, ada pemain-pemain yang bisa meneruskan, ada yang untuk jangka pendek. Oke. Gitu. Jadi sama seperti Jepang kemarin ya, sengaja diturunkan yang senior supaya bisa membimbing yang lapis B, lapis C-nya itu ya. Oke, kita akan bahas juga Coach seperti apa nasib Patrick Kluivert nih setelah kalah tragis 6-0 di segmen berikutnya. Tetaplah di Domkes.